Hai guys, welcome sekali lagi ke Denny Santoso TV episode keempat. Pada episode kali ini saya ingin membahas something about problem solving. Karena kebanyakan orang ternyata kebanyakan excuse kayak kemarin di episode 3 ya. Di episode 3 kemarin saya berada di Cologne di Jerman, membahas tentang kill your excuses. Gimana caranya supaya kita tidak banyak alasan. Tapi ternyata banyak sekali permintaan atau pertanyaan yang masuk dan membuat saya berpikir bahwa ini mindsetnya harus dibenerin lagi nih Mas Ian ya. Jadi sudah ketemu bahwa orang kebanyakan punya mindset yang banyak excuses. Kenapa sih excuses itu ada? Sebenarnya adalah karena itu natural proses di otak kita untuk melindungi kita. Jadi ketika ditawarin peluang baru dan ada orang yang mengatakan, ini penipuan misalkan, atau ini saya nggak ready, atau ini macam-macam lah kayak gitu. Goal mereka mengatakan seperti itu adalah otak mereka tuh melindungi diri mereka. Artinya apa sih kalau misalkan ada seseorang ngomong kayak ini penipuan gitu kan, padahal belum tentu, padahal nggak ngecek lagi gitu kan. Nah itu kan artinya apa? Dia melindungi dirinya supaya nggak kena tipu, which is actually a natural situation, which is actually good. Tapi kalau itu dibawa kemana-mana, it's actually bad gitu kan. Jadi di sini saya ingin membahas lebih lanjut untuk melanjutkan dari step yang kemarin. Oke, yang pertama itu sebenarnya adalah gini, satu quote yang saya suka banget, saya sering banget share di kelas-kelas saya adalah the bottleneck in making money is having to make decision. Okay, the bottleneck in making money is having to make decision. Jadi bottleneck, apa yang menyebabkan Anda nggak dapat duit dan sebagainya, itu adalah karena Anda punya bottleneck di dalam mengambil keputusan. Ngambil keputusan ini takut, ngambil keputusan ini ragu, ngambil keputusan ini katanya penipuan, ngomong itu katanya scam, ini ngomongnya hoax. Akhirnya kayak nggak deh. Apalagi misalkan gini deh, simply yang nggak terlalu negatif. Simply think about this one. Mau membuat sebuah website ya, mau membuat sebuah website, mikirnya kelamaan. Misalkan mau membuat sebuah toko online deh, mikirnya kelamaan. Apa saya jualan di Facebook ya? Apa saya jualan di Instagram? Atau saya harus bikin website sendiri? Kalau website sendiri, apakah saya harus pakai Shopify? Tapi ada WooCommerce. Terus atau suruh orang aja ya bikin dari bawah, dari nol gitu ya, benar-benar from zero scratch building the online shop gitu. Nah, this kind of situation itu yang akhirnya bikin kita tuh delay, bottleneck, macet. Padahal harusnya bikin online shop, snap, pakai ini selesai 5 menit, 10 menit online shop udah jadi, tinggal ngisi produk. 5 minutes to 10 minutes decision. Jadi bukan yang kayak harus kayak ini itu nanya sana sini terlalu banyak. That kind of situation itu yang membuat kita akhirnya bottleneck untuk kita maju. So in this episode saya pengen menggarisbawahi think problem solving. Jadi kemarin ada satu orang teman yang bertanya kepada saya, gimana sih caranya bikin supaya mindset kita itu bisa lebih open minded gitu ya daripada macet gitu kan, karena kita tahu semua bahwa kesuksesan kita itu really depend on our mindset gitu. Jadi gimana sih caranya untuk membuat supaya mindset kita tuh mau dibawa ke hal-hal baru. Terus saya bilang aja simply ke mereka begini, tahu nggak kamu, kalau saya itu mikirnya gini, mindset saya itu tidak 100% benar. Mindset saya kadang-kadang atau most of the time, bahkan sebagian besar waktu itu bullshit. Jadi menyadari bahwa mindset kita itu bisa bullshit, itu membuat kita terbuka kepada pemikiran di luar sana, di luar kita ini sendiri gitu. Karena semuanya kan tadi untuk melindungi diri kita tuh, yang kayak penipuan lah, hoax, scam, whatever, itu kan untuk melindungi diri kita nih. Nah, supaya kita mau lebih open, maka kita adopsi pemikiran bahwa sometimes pemikiran kita ini bullshit. Cuman kadang-kadang kita nggak tahu yang bullshit yang mana, yang enggak yang mana gitu, yang baik yang mana, yang bullshit yang mana, kita nggak tahu. Nah, dengan mengadopsi pemikiran itu, kita jadi terbuka terhadap pemikiran di luar yang masuk ke kita bahwa mungkin ini juga benar. Mungkin pendapat saya kalau ini jelek itu mungkin cuma sekedar opini. Ingat, ketika sebuah opini artinya itu berdasarkan mindset. Nah, kalau mindsetnya bullshit, opininya juga bullshit. Fine? Dari situ paham ya? Jadi semua orang yang ngomong ke saya, menurut saya gini gitu ya. Saya balik lagi nanya, itu data, fakta, atau your opinion? Kalau itu your opinion, we can do two things, ignore it or prove it. Ya kan? Kalau memang opinionnya benar-benar kayak pendapat pribadi banget,
well, mendingan di-ignore. Tapi kalau misalkan, okay, let's mix this opinion into something like, hipotesa. Kalau hipotesa, berarti harus diuji supaya hipotesa ini menjadi valid. So, that's the process, gitu. Jadi balik lagi ketika Anda bilang, kayaknya digital marketing doesn't work ya. Itu opini atau hipotesa, itu opini atau fakta. Kalau itu fakta, buktinya mana? Di luar sana orang pakai digital semua. Teknologi sekarang berkembang. Jadi kalau dibilang digital marketing doesn't work, artinya itu cuma opini. Dan opini reflecting your mindset. So basically yang Anda katakan reflecting your own brain, gitu ya. Jadi pahami itu banget. Apalagi kalau misalkan di network marketing. Di network marketing ada orang, Anda nawarin orang lain misalkan. Begitu Anda nawarin orang lain, dia bilang pesimis aku kalau dengan bisnis kayak begitu. Think about that. Itu cuma menunjukkan limitasi otak dia, bukan fakta kejadian yang sebenarnya. Kalau misalkan, bilang mau belajar digital marketing, saya gaptek nih. Itu apa artinya? Itu balik lagi ke diri dia. So, balik lagi ke topik semula yaitu think problem solving ya. Kalau gaptek, solusinya simple sih. Belajar, selesai. Belajar. Anda pegang teknologi, nyoba bikin email, bikin Facebook, posting, Instagram, baca. I think 2 bulan itu udah oke kok. Karena mostly yang bilang gaptek itu adalah usia-usia sekitar 30-40. Which is 30-40, otak Anda itu sudah mature enough, sudah cukup dewasa untuk belajar dibandingkan dengan anak saya yang baru kayak 3 tahun. Oke, baru 3 tahun diajarin teknologi, nggak ngerti. iPad ngerti, geser, which is saya sekarang belum ngasih dia iPad sih. Tapi dia ngerti geser kayak begitu. Nah, anak kecil umur 3 tahun, bahkan kemarin umur setahun, layar saya gede begini, layar monitor begitu, digeser begitu, padahal kan harusnya nggak bisa. Cuman ya, dia nggak belajar, dan dia nggak bilang kayak, saya gaptek. No. Oke, so, kalau gaptek, solusinya simple. Either ada belajar, atau Anda hire orang, suruh ngerjain. Selesai. Jadi think problem solving, bukan kalau gaptek terus berarti berhenti. Kalau misalkan gini, saya gaptek, kemudian saya suruh belajar. Begitu saya suruh belajar, dia bilang, udah tua, males. Oke, that's excuse, that's a bullshit excuse. Jadi daripada ngomong gaptek, mending aja ngomong saya males gitu. Cuman kenapa orang lebih suka ngomongin gaptek daripada ngomongin males? Karena ngomongin gaptek, it's like kayak di luar kontrol saya, bener gak? Kalau saya gaptek berarti I'm born gaptek. Tapi kalau ngomongin males, itu bukan di luar kontrol itu loh, bukan di luar kontrol Anda kan, jadi di dalam kontrol diri Anda kan. Yang artinya apa? Malu dong kalau ngomong males, padahal aslinya males gitu aja. So, itu cara otak kita bekerja. Dia mau melindungi diri kita, kalau ngomong gaptek itu lebih aman daripada ngomong malas. Karena kalau ngomong malas kan menyakitkan diri kita kan, you know, masa ngaku kalau malas gitu kan. Padahal ya malas gitu kan, padahal belajar 2 bulan juga selesai. Oke, next. Contoh lagi, ini excuse dari episode sebelumnya saya bawa ke sini. Diajak jualan internasional ya, jualan produk internasional. Selalu bilang, saya gak bisa bahasa Inggris, apa saya harus mahir bahasa Inggris? That's not the case, man, actually. Saya jualan kemana-mana, saya jualan ke Jerman, saya jualan ke Italy, ke French, macam-macam gitu. Emang suruh saya harus belajar semua bahasanya? Kalau saya harus belajar semua bahasanya, saya nggak jualan. Akhirnya saya belajar bahasa, selesai, saya udah tua. Kalau Anda sakit, misalkan, Anda sakit, apa Anda harus pergi ke medical school untuk belajar jadi dokter dulu baru ngobatin diri sendiri? Enggak kan? Kalau Anda sakit ke dokter selesai. So, solusinya adalah think problem solving, oke? Think problem solving. Kalau Anda nggak bisa bahasa Inggris, ada 2. Learn bahasa Inggris, kursusan tuh banyak di luar sana. Or hire virtual assistant yang bisa bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Suruh dia ngurusin semuanya. Ketika saya harus jualan ke Jerman, saya pakai website namanya onehourtranslation.com. Di sana saya tinggal kasih ini ya, bahasa ini tolong diubah, ini add copy saya, tolong diubah ke bahasa Jerman. Selesai. Kayak kemarin saya bahasa Jerman itu bikin landing page, I think 30 menit udah selesai, mereka udah kasih ini bahasa Jermannya lengkap ya, ini semua gitu. Udah selesai, gitu doang. So, kenapa harus dipusingin? Kenapa dengan nggak bisa bahasa Inggris jadi membuat Anda stop untuk melakukan bisnis internasional? That's bullshit excuses again. So that's the issue ya. Atau gini, heran saya kenapa kok banyak sekali yang bilang nggak punya credit card untuk jualan di luar negeri. Bikin credit card very simple. Udah nyoba belum pertanyaannya? Kemarin dari saya tanya beneran, udah nyoba belum bikin? Belum sih, tapi kata orang kan susah.
So kata orang membatasi usaha Anda, semua orang mengatakan apa ya, kayak Steve Jobs is crazy. Semua orang mengatakan orang-orang yang sukses awalnya semua temannya ngomong dia gila, Kalau misalkan keterbatasan orang lain membatasi diri Anda, apa mereka mau menghidupi kita? It's a big no, right? Waktu saya mulai bisnis saya di tahun 99, can you imagine, saya masih kuliah. Saya juga nggak punya kartu kredit. Cuman saya tahu bahwa saya mau beli suplemen di luar negeri, masuk import ke Indonesia, saya harus punya kredit card. Yang saya lakukan waktu itu, saya melihat sebuah iklan di koran, I think di Radar Malang, waktu itu di Jawa Pos begitu, bahwa kalau mau bikin kredit card di BCA itu bisa blokir dana 2,5 juta, dapat kartu kredit card, dapat kredit card silver ya waktu itu ya. Silver kalau nggak salah, whatever lah, 2,5 juta doang. Ya udah, dana saya di bank itu cuma 2,5 juta tabungan dari SD. Ya udah, akhirnya saya blokir, dapat kredit card, akhirnya saya beli suplemen dari luar negeri. So think problem solving, bukan kalau nggak bisa terus berhenti. Kalau nggak bisa itu nanya how. That's the step. Ada yang bilang nggak punya waktu, make time, man. Kalau ngomong nggak punya waktu, semua orang nggak punya waktu. Karena kalau nggak ada namanya scheduling dan priority scheduling, maka setiap hari kita pasti sibuk. Tahu-tahu hari udah habis gitu aja. Padahal berapa lama Anda makan di meja makan? Berapa lama Anda harus Anda nonton TV misalkan? Berapa lama Anda hang out with friend? Gimana kalau itu semua di-cut? Kayak tadi pagi saya nge-gym sambil dengerin podcast, jadi dua hal langsung bersamaan. That's productivity. Kalau Anda selalu bilang nggak punya waktu, sibuk mana Anda sama presiden-presiden itu yang sangat sibuk sekali, masih sempat olahraga dan sebagainya. Kalau Anda nggak bisa ngatur waktu, maka solusinya adalah Anda belajar productivity. You learn more about how to prioritize, how to set scheduling, how to set goal, how to delegasi ke tim itu gimana caranya. So, itu yang harus Anda lakukan semuanya. Nah, berikutnya adalah nggak punya duit. Oh my god. Nggak punya duit itu, ya duit kita nggak mengukur ya. Nggak mengukur maksudnya harus punya seberapa banyak gitu. Cuman kalau Anda mikirnya adalah Anda nabung, Anda nggak bakal punya duit karena pasti habis. Anda nonton episode 1 di Denny Santoso TV episode 1 bahwa setiap Anda bekerja terus Anda habisin terus untuk makan, untuk ke dokter, entertainment, untuk jalan-jalan, whatever itu, untuk hidup semuanya, ya pasti habis terus. Jadi yang harus Anda lakukan kalau nggak punya duit adalah Anda increase your skill, kemudian untuk berikutnya, untuk membangun bisnis berikutnya. Gitu. Jadi ada step-stepnya ya. Anda nyari mentor kalau kayak gitu. Nanti saya akan bahas mentoring di episode berikutnya gitu. Kemudian, jadi intinya itu, in this episode saya cuma pengen menggarisbawahi bahwa kalau ada sesuatu yang membuat Anda nggak maju-maju, pikirkan lagi. Apakah itu mindset Anda? Kalau memang itu benar mindset Anda, internally, think about how to be a problem solver. Jadi kalau ada problem kayak gitu, bukan berarti stop. Entrepreneur, artinya kalau ada problem di depan dia akan mencari tahu gimana cara melewatinya, gimana cara break this problem down gitu. Kalau misalkan join workshop seharga 5 juta menjadi sebuah problem besar, maka in your life selamanya angka 5 juta akan jadi problem besar juga. Itu jadi isu banget kan. Kalau Anda punya problem 5 juta aja, kemudian Anda nyari cara kesana kemari dan akhirnya Anda solve ke depan, Anda bisa melewati 5 juta itu, maka nanti begitu ada problem lagi yang cuma 5 juta, Anda sudah tahu caranya gimana. Karena Anda sudah pernah belajar, that's called experience. Nanti berikutnya mungkin problem Anda berikutnya adalah 10 juta nilainya. Tapi dengan 10 juta Anda melakukan hal yang sama, cari tahu caranya, Anda naik level lagi. Anda sudah tahu caranya untuk handling problem sebesar 10 juta. Jadi lama-lama yang bisa Anda hadapi itu semakin gede. Anda kalau dulu baca komik Dragon Ball deh. Ketemu musuh pertama susah banget kan? Habis itu latihan, fight, menang. Begitu menang, apalagi musuh berikutnya lebih kuat lagi. That's life. What doesn't kill you only make you stronger. Tapi kalau begitu ketemu musuh sekali dan kalah, habis itu give up. I cannot do it. Ya stop, hidup Anda sampai situ aja. Oke guys, I think itu aja untuk episode kali ini. Saya akan lanjutkan di episode berikutnya. By the way, sekarang saya sudah upload podcast ini, video live streaming begini ke iTunes juga. Hopefully in a few days bisa Anda search di iTunes Store. Oke, kalau enggak Anda bisa buka di tv.dennysantoso.com. Itu aja. Thank you so much udah nonton video ini. I'll see you in the next video, okay? Bye-bye.